Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan kita yang tercintai. Saya sebagai moderator bernama Priyansa Permana Rizky, pemateri 1 bernama Fitria Salsabila, pemateri 2 bernama Eri Ashari, dan penjawab pertanyaan bernama Ridki Imam. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 6 yang berjudul Kepedulian Terhadap Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fitri Salsabila sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kenyamanan dan kebersihan ruang kuliah. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, debu, sampah, dan bau. Aristoteles. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, dan tidak menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Mencuci adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan menggunakan air dan sejenis sabun. Mencuci dengan sabun merupakan cara terbaik dalam mencegah penularan penyakit berbahaya. Kelas yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan mahasiswa dalam belajar. Kelas dapat dinyatakan nyaman jika kelas itu bersih, asri, tenang, dan penuh warna serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Tetapi, faktor yang paling penting dalam kenyamanan kelas adalah kebersihan. Kebersihan dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa dalam belajar, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan belajar mengajar dapat tercapai. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan ruangan kelas yang bersih adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan contoh membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memberi denda bagi mahasiswa yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, melarang mahasiswa mencoret-coret meja atau kursi di dalam kelas atau lingkungan sekitar kelas. Yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah di luar dan di dalam kelas. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja petugas piket. Yang keenam, tidak membuang sampah di kolong meja atau laci meja. Yang ketujuh, mengadakan perlombaan kebersihan antar kelas. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, kebersihan dan keindahan lingkungan kampus. Keindahan itu bisa dibilang sebagai keindahan yang diperlukan semua orang. Tanpa adanya kerusakan lingkungan seperti banyak yang terjadi di mana-mana, karena keindahan itu sangat diperlukan oleh semua orang. Begitu juga dengan kebersihan. Kebersihan sangat berpengaruh kepada setiap lingkungan. Kalau lingkungannya jorok dan sangat banyak sampah, pasti orang di sekitarnya akan tertular penyakit. Kampus yang bersih juga rapi adalah dambaan setiap warga kampus. Bagaimana tidak? Dengan kampus yang bersih dan rapi, maka baik mahasiswa maupun dosen akan dapat menjalankan tugas masing-masing. Mahasiswa dapat belajar dengan nyaman karena didukung dengan suasana yang menyenangkan. Dosen juga dapat mengajar dengan nyaman karena tempat yang bersih dan rapi, sehingga sangat mendukung proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan kampus merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya merupakan tanggung jawab petugas cleaning service. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pihak, baik dari dosen, karyawan, staf, dan mahasiswa. Ada banyak cara untuk memelihara kebersihan dan kerapian kampus, di antaranya yang pertama membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali kursi-kursi setelah perkuliahan, tidak merokok di sembarang tempat, menyiram setelah menggunakan toilet atau WC. Cara-cara tersebut tergolong sangat ringan, tetapi kebanyakan dari kita masih enggan untuk melakukannya. Kondisi kampus yang bersih dan rapi bukan hanya mampu memperlancar proses perkuliahan, tetapi berpengaruh pada semangat mahasiswa untuk belajar di kampus. Dengan suasana yang bersih dan rapi, maka mereka akan merasa nyaman dan proses perkuliahan akan lebih menyenangkan. Perhatian mereka akan tertuju pada mata kuliah yang diajarkan. Dosen pun demikian. Jika kondisi ruang kelas bersih dan rapi, maka akan nyaman dalam mengajar. Karena bisa jadi untuk beberapa dosen, jika kondisi ruangan kelas kotor dan tidak rapi, maka akan mengganggu suasana hatinya dan bahkan bisa sampai naik darah. Ini menunjukkan bahwa kampus yang bersih dan rapi mempunyai nilai psikologis. Guna mewujudkan kampus yang bersih dan rapi, tentu dibutuhkan kerjasama dari semua warga kampus.
Kesadaran diri untuk selalu menjaga kebersihan di kampus hendaknya ada pada tiap individu. Dengan begitu, akan menjadi tanggung jawab bersama dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam menjaga kebersihan dan kerapian kampus. Jika ada rasa kesadaran itu telah tertanam, maka tidak hanya mewujudkan kampus yang sehat, tetapi juga membantu meringankan tugas dari para petugas kebersihan. Secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan adanya nilai sosial. 3. Memelihara fasilitas kampus. Penambahan dan fasilitas kampus oleh mahasiswa ini tidak sepenuhnya mengalami kelancaran dan dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa. Perlu adanya pembenahan sistem ketika mahasiswa memanfaatkan fasilitas kampus, baik yang ada di fakultas maupun yang di universitas. Namun di satu pihak, kampus sendiri harus memiliki ketegasan terhadap fasilitas yang diperuntukkan untuk para mahasiswa agar tidak terkesan pihak kampus memberikan batasan kepada mahasiswa untuk menikmati fasilitas kampus yang tersedia. Mahasiswa sendiri harus dapat mengintrospeksi diri agar lebih menghargai dan menjaga fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus kepada para mahasiswa sehingga tidak ada lagi istilah salah diskriminasi untuk penggunaan fasilitas kampus, tetapi menggunakan fasilitas kampus secara cerdas oleh para mahasiswa ataupun pihak karyawan kampus dan para dosen menjadi pemecahan kunci dari permasalahan penggunaan fasilitas kampus ini, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permasalahan pemanfaatan fasilitas kampus. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak mahasiswa yang belum bisa merasakan fasilitas kampus yang menjadi hak mereka. Dalam penggunaan dan perawatan fasilitas kampus dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menggunakan fasilitas kampus sesuai dengan keperluan yang ada dan tidak berlebihan. 2. Merawat setiap fasilitas kampus agar tidak cepat rusak. 3. Menjaga fasilitas kampus agar tidak dirusak oleh aktivitas akademika. 4. Menggunakan hak dan kewajiban dalam penggunaan fasilitas kampus dengan benar, sehingga akhirnya mereka melampiaskan ketidakpuasannya itu dengan cara yang tidak sopan, seperti merusak fasilitas yang ada, mencoret-coret dinding dan pagar kampus, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan etika. Kegiatan itu sangat tidak mencerminkan sikap etika akademika dan pergaulan dunia kampus yang seharusnya dimiliki oleh setiap mahasiswa. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dari kelompok 7 ingin bertanya, bagaimana cara memperbesar kepedulian mahasiswa kepada lingkungan kampus? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin bertanya, apa yang terjadi jika keindahan tidak diterapkan di ruang kuliah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan akan dijawab oleh Rifki. Saya Rifki Imam sebagai penjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Batur. Yang pertama, bagaimana cara memperbesar kepedulian mahasiswa kepada lingkungan kampus? Caranya ialah dengan membuat sanksi kepada mahasiswa bahwa harus tetap menjaga lingkungan kampus dengan bersih. Apa yang terjadi jika keindahan tidak diterapkan dalam ruang kuliah? Jawabannya ialah: 1. Tidak mewujudkan situasi dan kondisi kelas dengan baik. 2. Menghilangkan atau menghalangi interaksi pembelajaran jika tidak ada kenyamanan ataupun timbulnya rasa malas. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.